Akhirnya Mami lahiran juga. Rasanya tuh perut tuh plong banget. Rasa nyeri pinggang, punggung yang Mami rasakan selama hamil pun juga udah hilang. Dan sekarang perut Mami juga udah gak berat. Dan tentunya Mami udah bisa ketemu sama buah hati tercinta Mami. Tapi Mams, faktanya di balik rasa bahagia itu ada kewajiban yang menanti kita, yaitu masa nifas. Nah Mams, mungkin untuk para new mami itu akan ngerasa awam. Apa sih itu masa nifas? Masa apa sih itu? Nah, pada kesempatan hari ini Mami akan sharing 6 fakta mengenai masa nifas yang perlu kita ketahui, karena kalau sampai salah penanganannya bisa mengalami infeksi bahkan kematian. Amit-amit. Berikut faktanya. Fakta pertama, apa sih itu masa nifas? Jadi Mams, masa nifas adalah masa setelah persalinan, setelah kita lahiran. Yang dimana masa nifas ini, pada waktu ini organ reproduksi kita, bentuk dan fungsinya akan perlahan-lahan kembali ke ukuran semula seperti kita sebelum hamil. Organ reproduksi apa aja? Seperti rahim, serviks, dan vagina, bentuk dan fungsinya akan kembali ke ukuran semula. Dan biasanya masa nifas akan dialami oleh seseorang kurang lebih adalah 60 hari setelah masa persalinan. Dan di masa nifas ini nih Mams, biasanya, memang bukan biasanya lagi, memang pasti kita akan mengalami pendarahan. Yang dimana pendarahan itu disebut dengan lochia atau lochia. Dan lochia ini terbagi menjadi 3 lagi. Yang pertama, lochia rubra, yang dimana pendarahan ini kita akan alami pendarahan, keluarnya cairan atau jaringan selama hari pertama sampai hari ketiga setelah kita lahiran tuh, itu akan terus keluar. Dan biasanya pendarahan ini akan berwarna tuh merah tua dan kental banget. Nah, pada saat ini jaringan dan cairan kental-kental semuanya akan keluar semua. Yang kedua adalah lochia serosa. Jadi pendarahan ini kita akan alami pada hari ketiga sampai hari ke-10 setelah kita lahiran. Dan biasanya pendarahannya itu warna darahnya itu lebih muda dan dia lebih encer. Yang ketiga adalah lochia alba, yang dimana pendarahan ini kita akan alami dari hari ke-10 sampai hari ke-14 setelah kita melahirkan. Dan biasanya pendarahan itu warnanya tuh udah kuning-kuning ke coklat-coklatan, kayak udah mau selesai gitu Mams. Nah biasanya nih Mams, volume pendarahan atau lochia atau keluarnya cairan bahkan jaringan pada saat masa nifas ini nih, itu volumenya tuh standar-standar aja, nggak terlalu banyak juga. Dan biasanya volume akan meningkat ketika kita di hari ke-7 sampai hari ke-14 setelah kita persalinan nih Mams. Volume darah akan meningkat, lalu perlahan-lahan akan menurun sampai seperti yang Mami alami sekarang ini. Ini Mami udah hari ke-14 setelah persalinan. Pendarahan atau lochia yang Mami rasakan itu sekarang udah berwarna ke kuning-kuning ke coklat-coklatan, kayak udah mau habis Mams. Biasanya seorang wanita akan mengalami pendarahan setiap hari berturut-turut itu dalam waktu 6 minggu sampai darah kita itu nggak keluar lagi atau bersih total. Fakta kedua, payudara membengkak dan kencang. Nah Mams, biasanya setelah kita melahirkan, kita akan memproduksi yang namanya hormon prolaktin. Hormon prolaktin inilah yang membuat kita seorang ibu akan memproduksi ASI di payudara kita. Dan biasanya kita akan merasakan payudara kita mulai bengkak, mulai kencang, mulai panas, itu di hari ketiga setelah kita melahirkan atau setelah persalinan. Nah biasanya kalau payudara kita udah bengkak, udah kencang, udah panas, itu waktunya kita menyusui baby kita. Produksi ASI sudah ada nih di dalam. Nah kita bisa menyusui secara langsung ke baby kita, breastfeeding, atau kita bisa memompa ASI kita untuk baby kita minum. Dan kalau misalnya payudara kita terasa benar-benar kenceng dan sakit banget, kita bisa kompres dengan air hangat sebelum dan sesudah menyusui. Fakta ketiga, kesulitan buang air kecil. Oke Mams, kesulitan buang air kecil ini baru-baru Mami rasakan setelah Mami operasi sesar. Itu di 1 minggu pertama operasi sesar. Ya ampun Tuhan, itu Mami mau buang air kecil tuh sakit banget. Rasanya tuh nyeri gitu loh Mams. Rasanya ada infeksi. Nah Mams, jadi ternyata kesulitan buang air kecil ini wajar-wajar aja terjadi karena adanya luka
dan kerusakan pada jaringan di sekitar kantung kemih dan uretra, sehingga membuat kita ketika kita mau buang air kecil itu terasa sakit. Bahkan terkadang kalau sampai ada kerusakan saraf dan otot di bagian kantung kemih dan uretra, itu akan menyebabkan kita kayak, pernah gak sih kalian ngerasain tiba-tiba buang air kecil sendiri, keluar sendiri gitu pada saat kita lagi batuk atau ketawa tanpa kita sadari? Itu biasanya adanya kerusakan saraf atau otot di sekitar kantung kemih dan uretra. Dan biasanya kesulitan buang air kecil ini, nyeri buang air kecil setelah kita lahiran ini akan hilang dengan sendirinya. Atau buat moms bisa juga senam Kegel. Jadi kita senam Kegel nih dengan mengangkat bagian kedua kaki kita, senam Kegel, bisa cek langsung di YouTube karena mami sih susah mempraktekannya. Nah, senam Kegel ini bisa menguatkan otot-otot pelvis dan juga bisa mengontrol refleks buang air kecil sendiri tanpa kita sadari. Fakta keempat, rambut rontok. Oke mams, buat ibu-ibu hamil, ibu-ibu yang baru lahiran, rambut rontok adalah hal yang sangat wajar. Jadi mami alami rambut rontok ini di dua lahiran mami, Luisa sama Lui. Itu rambut mami rontok parah sampai botak pitak beneran. Parah banget, sekali keramas rasanya banyak banget, rasanya gue nggak mau banget keramas gitu. Nah jadi mams, rambut rontok itu terjadi karena adanya peningkatan hormon yang terjadi pada saat kehamilan, lalu pada saat kita lahiran itu hormonnya tuh menurun lagi. That's why kenapa rambut kita tuh bisa rontok. Dan biasanya rambut rontok ini akan kita alami tuh 6 bulan pertama setelah kita lahiran. So tahan batin, jangan sedih, siap-siapin mental rambutnya rontok. Tapi mams, mami punya tips karena udah pernah 2 kali lahiran dan rambut rontok parah sampai tipis mau botak gitu mams. Sekarang di lahiran ketiga ini pada saat hamil dan ini udah lahiran 2 minggu, bersyukur belum rontok-rontok rambut mami. Jadi mams, tipsnya carilah sampo yang natural, yang mengandung jahe, yang mengandung bahan-bahan alami yang bisa mengcover dan menyehatkan rambut kita. Minimal rambut kita tuh nggak parah-parah banget rontoknya, meminimalis lebih baik kan mams. Fakta kelima, perubahan emosi. Oke, perubahan emosi ini mami rasakan di kelahiran pertama dan kedua ya mams ya. Jujur ya, yang namanya new mommy yang biasanya kita cuma berdua sama suami, tiba-tiba kita mesti ngurus baby. Memang baby itu cute, tapi kalau ngurusnya kan juga susah ya mams ya. Dia nangis kita stres, dia bergadang kita juga stres, dia bangun terus kita stres. Yang ada lama kelamaan perubahan emosi itu tuh bener-bener ada gitu loh mams, yang dimana kita tuh tiba-tiba tuh sedih sendiri, kita tiba-tiba tuh marah banget, tiba-tiba kita tuh moody banget gitu loh. Apalagi kalau sampai suami atau orang-orang terdekat gak bantu kita, udah gak bantu malah ngebikin kita makin stres. Salah satunya soal ASI kita kurang, serem, udah kasih sulfur segala macam, pokoknya kita dikasih hal-hal yang negatif yang bikin kita tuh ngedown. Nah mams, dan itu mami rasain sendiri, yang dimana seperti itu akan lama kelamaan kita akan merasakan yang namanya baby blues. Pasti sering denger dong, depresi gitu loh. Kita depresi, ada depresi ringan, ada depresi yang berat yang biasanya kita sebut dengan postpartum depression. Kalau ditanya bahaya nggak sih mams, pernah nggak kalian lihat artikel saking dia baby bluesnya dia bunuh diri sama babynya? Nah mams, jadi mams, baby blues dan depresi setelah kita melahirkan itu mesti kita wanti-wanti. Memang itu nggak gampang ya mams ya, tapi jujur di kelahiran ketiga ini walaupun mami ngurus 2 baby, jujur capek banget, capek bergadang terus menerus. Yang tadinya harus ngurus baby tunggal cuma 1, tiba-tiba jadi double kerjaannya, kurang tidur, nangis terus ya kan, pasti stres dan depresi. Tapi disinilah kita ditantang menjadi seorang super mom atau super ibu, yang dimana kita harus terus mikirin yang positif-positif aja gitu loh. Udahlah nggak apa-apa kurang tidur ini paling cuma 3 bulan juga udah lewat. Udahlah nggak apa-apa anak nangis terus, entar 3 bulan juga udah kuai-kuai. Udahlah nggak apa-apa, nanti anak kita nanti tumbuh sehat, kita juga bahagia. Pokoknya kita gimana caranya untuk mengisi kepala kita dan otak kita tuh dengan hal-hal yang positif. Dan ingat mams, support dari orang terdekat itu penting banget. Jadi sebelum lahiran jangan lupa untuk ngomong sama orang-orang terdekat kita, termasuk salah satunya suami. Jangan bikin kita marah dan harus ngebantu, minimal bantu dikit lah, biar kita juga nggak ngerasa kok gue udah lahiran capek-capek dibelai, gue masih ngurus anak sendiri udah kayak apaan, bla 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 bla, seperti itu ya mams ya. Nah percaya deh mams, hal
tersebut, support orang terdekat itu yang paling ngebantu kita untuk mengurangi rasa stres, mengurangi depresi, bahkan jangan sampai baby blues. Fakta terakhir yang keenam, ini yang paling disuka, penurunan berat badan. Jadi moms, after kita lahiran, itu yang mami rasakan di pertama, kedua, ketiga sama, itu setelah lahiran berat badan akan langsung turun 5 kilo karena baby udah keluar, air ketuban juga udah keluar, plasenta juga udah keluar. Dan biasanya pada saat kita masa nifas ini, yang masa dimana kita keluar pendarahan dan cairan bahkan jaringan selama 6 minggu berturut-turut, itu perlahan-lahan kita juga akan turun berat badannya tuh beberapa kilo karena darah keluar, cairan keluar, jaringan keluar, ya kan moms ya. Tapi inget moms, penurunan berat badan itu bukan konsentrasi kita pada saat masa nifas. Walaupun berat badan kita berkurang, kita tetap harus menjaga porsi makanan kita secukup mungkin untuk memperkaya dan memberikan gizi nutrisi kepada ibunya biar ibunya cepat pulih badannya, lalu termasuk kepada baby kita biar asinya bergizi dan baby kita bisa tumbuh sehat dan berat badannya juga naik, ya kan moms? Nah, itulah 6 fakta mengenai masa nifas yang wajib banget diketahui. Jangan sampai kita salah penanganan. Kalau salah penanganan, kita bisa mengalami infeksi, kita bisa mengalami stres berat, bahkan kita bisa mengalami kematian. Amin-amin, jangan seperti itu. Nah moms, kalau kita merasakan pendarahan yang sangat hebat, lalu perut kita sakit banget, kemudian kita ngerasa kantung kemih itu bener-bener berasa nyeri banget pada saat kita buang air kecil, nggak hilang-hilang sakitnya, lalu kita demam, bahkan kita pucat dan kita menggigil, segera langsung ke dokter agar tidak terjadi infeksi yang lebih hebat lagi dan segera ditanganin. That's all mengenai masa nifas, semoga bermanfaat. See you di next Ciao ciao ya moms.